Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kirimkanlah roh-Mu supaya hanya sabda-Mu saja yang kami wartakan dan bukan kami sendiri. Dan karena sabda-Mu, maka sabda itu kumohonkan juga meresap dalam hati orang-orang yang mendengarkan firman ini. Tuhan, kuserahkan segala percakapan ini, pembicaraan ini, renungan ini ke dalam tangan-Mu, dan biarkan Engkau sendiri yang menjamah teman-teman dan sahabat-sahabat kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin harus dikatakan bahwa banyak orang Katolik yang tidak berani memberikan kesaksian tentang imannya. Mungkin kita kurang untuk bergairah untuk mempertahankan iman kita. Mungkin ketika kita diserang atau diperlakukan tidak benar, kurang semangat misioner, kurang memberi kesaksian hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita lebih nampak menyembunyikan diri, identitas kita, dan seterusnya. Ini mungkin kesan yang simplistis, yang sederhana saja terhadap kenyataan kita sebagai orang Katolik. Tetapi kalau itu seandainya benar, atau kita mungkin tanyalah pada diri kita sendiri, mungkin kita bangga sebagai orang Katolik, tapi apakah saya mempunyai pengetahuan tentang Katolikan, tentang dogma ajaran gereja, tentang kitab suci, tentang hidup rohani? Mungkin iya, kita tertarik, tapi lebih kepada inward looking, lihat ke dalam, bukan keluar. Nah, saudaraku yang terkasih, pada tanggal 20 Mei 2020 ini, kita diajak bagaimana Paulus dengan begitu bersemangat berkhotbah dan melihat apa yang ada di daerah Athena itu, dan dia berkhotbah atau homili atau pidato di depan Dewan Areopagus, ya, bercerita tentang apa yang dia lihat, bahwa semua orang berbakti kepada Allah yang tidak mereka kenal. Lalu Paulus menceritakan siapa yang Allah tidak kita kenal itu. Tapi ketika dia bicara tentang orang yang mati dibangkitkan, mereka tertawa dan mengusirnya. Tapi meskipun demikian, ada 1-2 orang yang percaya kepadanya, yaitu Dionysius, beberapa orang, dan Damaris, ya, anggota dewan itu. Nah, jadi semangat ini yang mungkin harus kita galakkan lagi, harus kita tumbuhkan. Dan mengapa itu tidak muncul, atau bukan tidak muncul, tapi kurang bergerak, karena mungkin kita sendiri tidak cukup untuk berani mendalami, ya, berani masuk di dalam iman kita. Nah, hari ini juga dalam bacaan Injil kita diajak sekali lagi tentang pemahaman kita tentang Roh Kudus, tentang Parakletos, tentang Roh Penghibur, Roh Penolong, ya. Jadi Yesus mengatakan, lebih baik aku kembali kepada Bapa, supaya Bapa memberikan kepada Anda, kepada kita semua, Roh Penolong, Roh Penghibur, yang menyatakan siapa Yesus, siapa Bapa. Nah, dalam bagian ini dikatakan Roh Kudus itulah yang menjadi roh yang membawa kebenaran, yang mengungkapkan siapa Yesus itu sebetulnya. Di masyarakat beredar kepercayaan dan keyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus hanyalah nabi, salah satu nabi, dan tidak lebih daripada itu. Meskipun Yesus diberi anugerah dapat melakukan berbagai banyak mukjizat, tapi orang tidak percaya. Banyak orang tidak percaya dan diyakinkan begitu. Nah, ini bagi kita menjadi sangat sentral bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak hanya nabi, tetapi Tuhan. Ya. Dia bangkit dari mati dan hidup kembali, dan sekarang tetap hidup sampai sekarang ini.
Jadi kalau dikatakan roh kebenaran itu, maka adalah Yesus, bahwa roh itu menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya, tidak bohong. Ya. Tidak ada kepalsuan di situ. Ya, maka Yesus berkali-kali menunjukkan, menampakkan diri kepada saudara-saudari kita yang non-Kristen, dan sungguh mereka mengalami itu sehingga mereka kembali kepada kebenaran bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa dia hidup. Dia bukannya mati, bukannya tokoh mitos, bukannya legenda, bukannya tokoh historis yang mati dulu. Tidak, tapi hidup. Nah, itulah yang mungkin harus kita dalami. Ya. Mungkin tanpa sadar kita pun seringkali mungkin menganggap demikian. Yesus ini tokoh historis, mungkin loh. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena hidup rohani kita, hidup ritual kita mungkin tidak begitu membara, tidak begitu bersemangat, tidak itu bergairah, tidak begitu hidup, tidak begitu kuat. Karena sepertinya Yesus belum lagi menjadi Allah yang hidup. Dan ini yang menjadi kunci sebab ya, kenapa karya misi kita, karya kesaksian kita tidaklah segegap gempita, penuh semangat, entusiasm, ya, yang begitu bergairah, begitu bermutu, ya, memancarkan kesaksian hidup. Nah, kata saksi sendiri adalah orang yang bersaksi adalah orang yang mengalami perjumpaan, orang yang melihat, orang yang dekat, orang berdialog, orang yang bersekutu, orang yang tahu jeruannya, katakanlah, orang yang kita imani itu. Dan seperti Yesus mengatakan, yang kukatakan itu berasal dari Bapakku. Nah, apa yang kusampaikan itu adalah apa yang berasal dari Bapa. Berarti ada kebersatuan antara Bapa dan Putra. Bagaimana Yesus tahu apa yang dikatakan Bapa kalau tidak ada persekutuan itu? Nah, demikian juga dengan kita. Bagaimana saya akan mengatakan kepada orang lain kalau saya sendiri tidak bergaul, akrab, intim, dekat, mesra dengan Yesus, dengan Roh Kudus, juga dengan Bunda Maria. Jadi itu mungkin menjadi suatu, bukan mungkin, tapi suatu kesadaran yang mendalam akan perjumpaan relasional dengan Yesus. Ya. Suatu pergaulan, suatu komunikasi, ya, suatu dialog. Nah, sejauh mana saya memberikan waktu untuk belajar secara intelektual, memahami, tapi juga meditatio, bertanya tentang segala hal, tapi lebih-lebih kontemplasio. Apa yang ku pelajari, ya, dikontemplasikan. Sehingga bukan aku yang ngomong, tapi Yesus yang bicara lewat mulut dan kata-kataku. Nah, dan ini saudaraku terkasih bukan hanya milik para imam, para pastor, para suster, uskup. Tapi Anda semua sebagai orang yang dibaptis. Ya maaf, katakanlah sangat jarang orang Katolik dewasa yang berani mewartakan sungguh-sungguh apa yang menjadi imannya dia itu, keyakinan dia itu kepada orang lain. Dengan dasar-dasar yang kuat, dengan dasar-dasar iman yang tangguh. Cukup jarang, katakanlah seperti itu. Nah, maka mungkin Anda ketika mendengar apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan Anda punya dorongan, gerakan, kerinduan yang dahsyat, yang kuat, membara, belajar sendiri, mau belajar terus, mau belajar kitab suci, mau hidup rohani, apa saja supaya itu bisa kuwartakan kepada orang lain. Nilai yang begitu luhur ini ingin kubagikan kepada orang lain. Tidak harus dengan paksaan, tapi dengan gaya hidup, pola hidup, cara pikir, cara pandang. Maka mari saudaraku yang terkasih, hari ini dalam Injil sekali lagi kita diajak untuk bersikap seperti Yesus. Yang kusampaikan kepadamu, yang kudengar dari Bapakku. Dan ini adalah persatuan dengan Yesus dan Bapa. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau
membagikan kekayaan dan keindahan dan kemuliaan yang luhur ini, janji Yesus kepada kita ini, kepada orang lain. Menjadi saksi, maka kita harus, saya dan kesaksian apa yang saya alami bersama Yesus, yang kubagikan kepada Anda semua. Saudara, mudah-mudahan kita semua ditantang untuk itu, dipanggil untuk itu. Sebisa Anda, semampu Anda, dimanapun Anda berada. Dan semoga korban Yesus membuat Anda semakin kuat, semakin yakin. Dan kesaksian itu bukan hanya kesaksian mulut, mewartakan seperti saya, tapi kesaksian bisa juga dalam bentuk karya. Adakah orang Katolik yang punya yatim piatu, yayasan yatim piatu katakanlah begitu, menyandangi orang-orang yang nggak mampu? Saya tahu ada satu, paling nggak satu dua yang saya tahu yatim piatu, orang yang ya, tapi jarang, sedikit ya, dalam karya-karya kerasulan ya. Saya melihat beberapa katakanlah seorang karmelit awam yang di daerah Kalideres itu, yang setiap sebulan sekali memberikan makanan-makanan siap saji siang hari kepada 500 orang dengan dimasak sendiri, dibantu. Hanya seperti itu aja, sederhana sekali. Dan itu dorongan seperti itu, saudaraku yang terkasih, yang nyata, yang konkret. Ada teman saya yang masak, lalu bungkusan begitu sore-sore diberikan kepada orang-orang yang mau buka puasa. Semoga gerakan itu terbantu oleh Anda semua, sekecil apapun. Ya, memberikan rahmat kepada orang lain tanpa harus dilihat, gitu loh, tanpa harus disebar-sebarkan. Jadi lakukan segala sesuatu yang baik ya, dengan tersembunyi untuk Tuhan, tapi juga untuk diriku sendiri, mematangkan motivasiku bahwa aku menjalankan ini bukan karena aku, tetapi Tuhan yang menggerakkan. Semoga kebersatuan kita dengan Yesus ketika kita mendengarkan sabda ini menggerakkan kita untuk keluar dari diri kita dalam bentuk apapun. Berikanlah kesaksian itu kepada orang-orang di sekitar Anda, terutama keluarga Anda sendiri. Ya, bukan dengan mulut, tetapi dengan sikap, dengan perbuatan, dengan hidup yang baik. Tuhan memberkati Anda. Semoga Anda, kita semua diberkati. Dan darah air yang memancar dari hati kudus Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dimanapun berada, khususnya yang sedang menderita COVID-19 ini, yang berada dalam sakrat maut yang sulit sekali. Darah Kristus, air darah Kristus menyembuhkan mereka semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.